Shalom Real United Service. Teman-teman, aku mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh hidup, kalau kami boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan, itu semuanya karena Engkau Tuhan. It's not because of us, it's all because of You Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah, beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Come on, clap your hands. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I'm in this vision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Come on! See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am on. Come on, United! This is living now. This is living now. You lead the way. You lead the way, got your right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. Hey, you take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Teman-teman, lagu ini bilang kalau kita hidup itu semuanya karena Tuhan, amin. Kita bergerak, kita hidup, kita bekerja, kita belajar, itu semua karena Tuhan. Kita nyatakan lebih sungguh lagi. Come on. Oh, oh. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. One more time. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Come on. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Amen Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amen. Come on, clap your hands. Nama-Mu layak dipuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Oh, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajak dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on! Engkaulah Raja atas dunia, oh yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Teman-teman saja katakan Engkaulah. Dunia, oh yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Oh Engkau Tuhan berjaya. Dan one more time, oh Engkaulah Raja atas dunia, oh yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Oh Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji nama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Let your name be glorified Tuhan. Kau adalah Allah yang gak pernah gagal Tuhan. Kau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. There is nothing impossible with you. When you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me now. Right now, I know you're able. My God, come through again. You can do things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now.
breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. Right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost the battle. No, you've never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. Lebih sungguh lagi. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Never. You can do. You can do. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost the battle. No, you've never lost the battle. I know. Dengan iman nyatakan you can. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost the battle. No, you've never lost the battle. I know you never will. I know you never will. I know you never will. Let us worship Him who never fails. Kami sembah Kau yang sanggup melakukan segalanya. Our God is greater. Our God is stronger. Kau yang sanggup Tuhan. Kau yang besar. Kau tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kau lebih besar dari masalah dan pergumulan kami Tuhan. Our study, our job is nothing compared with you Tuhan. Dan Kau tinggal dalam hidup kami Bapa. We worship you Lord. Hallelujah. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Nyatakan dengan iman. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih semua lagi katakan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Oh, di dalamku selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Bapa di surga, terimalah Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah kita dapat berkenan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapilah setiap kami di tempat ini. Setiap kami rindu Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pembicara nantinya Tuhan yang akan menyampaikannya kepada setiap kami. Mari Kau urapi ia, biar apapun yang ia sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Semuanya saya undang untuk duduk teman-teman.
Siapa yang bersuka cita pada siang hari ini, lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan ya. Sorakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, teman-teman. Wah, puji nama Tuhan, kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Ini merupakan ibadah minggu ketiga kita. Dan pada bulan ini teman-teman, aku sangat excited sekali karena kita belajar tentang bagaimana setiap kita untuk mengalami iman ya. Minggu pertama kita sudah mempelajari terkait doa, firman Tuhan, dan hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman sekalian, aku akan menyampaikan sedikit pengumuman. Adakah teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan, beri tepuk tangan buat saudara kita, saudari kita yang baru hadir. Mungkin Asyar nanti bisa menghubungi setelah ibadah kita selesai. Welcome home, Anda bukan orang asing di tempat ini. Sekali lagi teman-teman, aku mengumumkan buat setiap kita yang belum tergabung di dalam kesan atau komsel dalam gereja kita, kalian diharapkan bisa menghubungi aku setelah ibadah selesai. Oke? Setelah itu teman-teman, bagi setiap kita di tempat ini yang rindu untuk melayani bersama-sama dengan kita, bisa menjadi WL, singer, tim broadcasting, bahkan teman-teman yang hobi untuk make up, teman-teman bisa juga melayani di tempat kita. Oke, bersama-sama dengan kita. Intinya bagi kalian yang rindu untuk melayani, jangan lupa hubungi aku setelah ibadah selesai. Dan pengumuman terakhir pada hari ini adalah bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan di tempat ini, kalian bisa langsung memberikan persembahan di pundi persembahan di sebelah kanan kalian atau di sebelah kiri saya. Sekian dari saya teman-teman, dan tadi saya sudah menyampaikan sedikit ya bahwa hari ini kita akan membahas terkait Roh Kudus atau Holy Spirit. Pembicara kita hari ini, wah, seorang wanita yang cantik, merupakan seorang istri ya, seorang istri dari DPJ gereja kita. Luar biasa, beliau sudah dikaruniai satu orang putri. Beliau juga salah satu ibu rohani saya lah di gereja ini. Langsung saja kita sambut siapa dia teman-teman? Kak Dian, beri tepuk tangan buat pembicara kita. Thank you Cakra buat perkenalannya. Terima kasih juga, yuk sekali lagi kita kasih applause buat tim pelayan mimbar yang sudah melayani kita hari ini. Terima kasih Josh and team. Juga terima kasih buat tim penggembalaan Real United dan DPJ semua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya berdiri di depan teman-teman semua. Gak khotbah teman-teman, tapi saya mau sharing kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini ya. Gemeteran. Oke, tema yang dikasihkan ke saya hari ini adalah Spirit that set us free. Sebelumnya saya mau tanya, menurut teman-teman doa itu penting gak? Belum dengar suaranya. Menurut teman-teman doa itu penting gak? Penting. Tapi kalau hari Sabtu pagi di mana kita semua libur, memilih untuk bangun pagi doa atau memilih untuk bangun lebih siang? Ayo, jujur. Memilih bangun siang atau memilih bangun pagi untuk berdoa? Bangun siang lebih berdoa. Itu jawaban yang benar sekali ya. Oke, gak usah yang agak rohani deh. Teman-teman, makanan sehat itu menurut teman-teman atau hidup sehat itu menurut teman-teman penting gak? Bagus ya. Tapi pertanyaannya sama, hari Sabtu yang kita libur ya, di mana kita bisa punya waktu lebih banyak untuk kita jogging, olahraga, atau mau bangun siang? Milih mana? Bangun siang. Coba angkat tangan ya, yang milih bangun siang siapa? Anak saya juga. Oke, jadi emang kecenderungan setiap kita ya, kecenderungan manusia itu adalah melakukan setiap hal yang menyenangkan daging kita, menyenangkan tubuh kita. Lebih enak tidur Kak, lebih enak makan enak daripada makan yang sehat. Makanan yang sehat tuh makan rebus-rebusan, makan buah gitu. Lebih enak juga makan junk food gitu, KFC gitu ya.
nasi padang dengan rendangnya itu, oh my God. Kecenderungan setiap kita menyenangkan apa yang daging kita itu mau. Lebih enak istirahat daripada olahraga. Lebih enak makan enak daripada makan yang sehat. Nah itu kecenderungan manusia. Itu sebabnya zaman dahulu, ini kita mulai masuk ke yang rohani ya. Zaman dahulu Musa dikasih Tuhan 10 hukum Taurat. Untuk apa? Untuk membatasi gaya hidup, perilaku hidup, sikap hidup umat zaman dulu. Dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang berbohong, taatilah orang tuamu dan segala macamnya itu. 10 hukum Taurat dikasih untuk membatasi sikap hidup kita. Supaya jadi benar. Yang tadinya bohong gak tahu kalau itu salah dikasih hukum supaya mereka tahu bahwa itu salah. Kenapa? Kenapa sikap yang salah itu dibatasi dan dikasih aturan supaya menjadi benar? Karena kita punya Tuhan itu Tuhan yang benar. Ketika kita ada di area yang salah, itu berlawanan dengan areanya Tuhan. Area yang benar. Jadi hari itu dikasihlah hukum Taurat supaya bangsa Israel, supaya umat Tuhan hari itu tetap mendekat sama Tuhan. Tetap bisa berkomunikasi sama Tuhan. Bahkan 10 hukum Taurat dirubah dan dimaksimalkan, disempurnakan menjadi 613 hukum. Ini saya baru tahu juga. Kemarin baru dikasih bocoran. 630 hukum. Kenapa? Agar umat manusia hari itu bisa mengontrol kedagingannya. Dan menurut teman-teman bisa enggak? Bingung ya? Dan tetap manusia sebagai kecenderungan manusia yang hidup di dalam daging, mereka lebih menyenangkan dagingnya mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan berkata benar atau berkata bohong tapi menyenangkan orang lain, kemungkinan besar mereka memilih untuk berkata bohong tetapi menyenangkan orang lain. Itu adalah kecenderungan manusia. Karena manusia tidak dapat menguasai dan menaklukkan dagingnya. Dan setiap hukum yang dibuat itu pun tidak membuat manusia menjadi benar dan bebas dari keterikatan. Hari ini temanya adalah roh yang membebaskan kita dari setiap keterikatan. Dari setiap hawa nafsu itu. Oke. Nah, Yohanes 16 ayat 8. Roma 8 ayat 3. Boleh kasih tahu saya, ini tadi ya. Lebih memilih untuk menyenangkan, main game, marah, shopping, kalau ada sale yang gede gitu ya. Kita lebih memilih shopping daripada nabung. Nabungnya besok-besok aja Kak. Mau belanja dulu. Untuk apa? Untuk menyenangkan daging kita. Biar aku bisa pakai baju bagus. Ada diskon makan yang besar, biar aku bisa makan enak. Kecenderungan kita memilih untuk menyenangkan daging. Nah berikutnya, tetapi di Roma 8 ayat 3 dikatakan, tetapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat yang tadi saya udah sampaikan di awal ya, karena tidak berdaya oleh daging, dilakukan oleh Allah. Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. LCD-nya boleh ditolong. Saya ulangin ya, tetapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yaitu Yesus, menanggung segala kutuk dan dosa, mengalahkan kematian dengan kebangkitannya supaya kita beroleh hidup. Jadi yang tadinya kita terikat, yang tadinya kita hidup di dalam daging dan selalu menyenangkan daging, dan dengan hukum yang sudah dikasih Tuhan pun kita nggak bisa keluar dari kedagingan itu, tetapi Allah yang begitu mengasihi kita itu, Dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus yang serupa dengan manusia yang kayak kita, yang kalau dicubit sakit, yang pada waktu Tuhan Yesus itu mau disalibkan, beliau bisa nangis sama seperti kita yang merasakan kesakitan. Hidup di dalam daging untuk mengalahkan kedagingan itu, untuk mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Jadi di pendahuluan ini saya pengen teman-teman tuh ngerti bahwa gak ada yang gak mungkin gitu. Karena Allah memampukan kita untuk kita bisa lepas dari segala keterikatan itu. Nah apa sih yang harus kita lakukan Kak? Bagaimana kita bisa beroleh hidup yang bebas
Dari semua keterikatan tadi, main video games, kalau disakitin atau disenggol teman sedikit pengennya langsung marah. Pengennya langsung ngumpat gitu. Kalau misalnya merasa diperlakukan tidak adil, pengen langsung marah Kak. Gimana cara kita bisa bebas dari semuanya itu? Nah yang pertama adalah, boleh ditampilkan LED-nya, yang pertama kita harus bertobat. Apa sih itu bertobat Kak? Saya percaya teman-teman semua di sini sudah percaya Tuhan Yesus, amin? Amin ya. Hari ketika teman-teman bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak, dan aku mengundang Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk masuk dalam hidupku dan memimpin kehidupanku. Itulah hari pertama di mana kalian memperkatakan pertobatan. Dan di situ itulah pertama kali teman-teman terkoneksi. Hubungan yang tadinya putus terkoneksi kembali dengan Tuhan. Dan itu adalah password di mana teman-teman bisa masuk dalam dimensinya Allah. Mulai bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau teman-teman tadi ada pujian penyembahan Yesus terlebih besar, bisa ngerasain, oh Yesus itu besar, Yesus itu baik. Nah itu adalah dimensi di mana teman-teman masuk dalam hadirat Tuhan. Di mana teman-teman sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di hati teman-teman. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, kita mengakui segala kesalahan kita, bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku juga bahwa Dia, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebelumnya dari pendahuluan yang tadi Kak Dian udah sharingkan, kita ada dalam hidup yang diikat keterikatan. Kita lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hidup kita, yang menyenangkan daging kita. Tetapi ketika kita bertobat, kita diselamatkan, hari itu kita pindah dulu. Dari yang tadinya hidup dalam kegelapan, hidup menyenangkan daging, kita pindah menjadi orang yang sudah diselamatkan. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah pertobatan. Kemudian ketika kita mengaku dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan bibir kita, bahwa Dia adalah Tuhan dan kita adalah orang berdosa. Ampuni seperti yang tadi Kak Dian bilang, ampuni aku Tuhan, Engkau terima aku apa adanya dan Engkau bertahta dalam kehidupanku. Hari itulah teman-teman menerima satu password di mana teman-teman tuh bisa akses dimensinya Allah. Di mana teman-teman bisa mudah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di mana teman-teman bisa dengan mudah untuk menaikkan doa teman-teman. Di mana teman-teman bisa diajar untuk teman-teman duduk diam dan bersyukur, Tuhan Engkau baik. Tanpa pertobatan, tanpa ada kehadiran Tuhan dalam hidup teman-teman, akan sulit untuk teman-teman duduk dan menyadari bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu setia. Dan kalau teman-teman ada hari ini, itu semua karena Tuhan. Ada berapa banyak di tempat ini, saya nggak tahu. Ketika teman-teman di depan sini menaikkan pujian penyembahan, ketika ada hadirat Tuhan, tapi teman-teman bingung. Ini pada ngapain? Tapi teman-teman gak merasakan sesuatu. Nah siang hari ini kita belajar untuk kita mengakui dengan mulut kita, dengan sejujur-jujurnya, dengan setulus-tulusnya, bahwa kita memang gak layak. Kita memang banyak melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi pagi siang hari ini kita mau bilang, Tuhan terima aku menjadikan Engkau juru selamat dan aku percaya pimpin hidupku selanjutnya. Nah, gimana bisa? Ada banyak orang yang gak bisa sadar dan gak bisa mengucapkan dengan mulut kita bahwa kita ini salah. Banyak banget orang yang salah tapi gak merasa bersalah. Karena hati nuraninya sudah tumpul. Nah siang hari ini itulah yang kita perlukan, Roh Kudus untuk menjamah setiap kita ya. Ketika kita sudah bertobat, ada hal lain yang perlu kita lakukan. Yang tadi Kak Dian bilang, dari gelap udah pindah ke terang karena ada pertobatan. Tetapi apakah diam sampai di situ? Begitu saya udah tobat, Kak Dian saya udah mengakui semua kesalahan di hadapan Tuhan dengan tulus. Saya udah berdoa sampai nangis-nangis. Saya minta Tuhan untuk pimpin hidup saya. Tapi besok saya balik lagi ke kehidupan yang sama.
Saya marah lagi. Saya lebih suka menghabiskan uang saya untuk belanja sel yang gede-gede itu daripada saya nabung. Saya lebih suka bergaya hidup yang tidak sehat daripada saya melakukan apa yang sehat. Karena ini adalah bait Tuhan, kita perlu rawat. Saya lebih suka main games daripada saya berdoa, daripada saya diam dan saya bersyukur. Seringkali yang kita lakukan adalah itu. Kita bertobat, tapi kita masih melakukan apa yang menjadi kesenangan tubuh kita. Jadi nggak berhenti sampai di pertobat, tapi ada hal kedua yang harus kita lakukan. Adalah keputusan untuk hidup. Nah ini tadi ya, begitu kita melakukan pertobatan, oke, next, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, ada keputusan selanjutnya yang harus kita ambil. Keputusan untuk kita hidup masih dengan gaya hidup kita yang lama, yaitu kita menyenangkan daging kita melakukan segala sesuatu yang jahat itu, atau kita hidup menurut Roh Kudus. Hidup menurut Roh Kudus itu seperti apa sih Kak? Hidup menurut daging itu seperti apa sih? Nah kita mau lihat nih. Di Galatia, Galatia 5 ayat 16 sampai 25, nanti teman-teman bisa baca. Nih Kak Dian udah summary di sini. Apa sih itu keinginan daging? Keinginan daging itu keinginan untuk berbuat dosa, untuk cemar, untuk mengikuti hawa nafsu dan pikiran kita, untuk mementingkan diri sendiri. Beberapa banyak kita yang suka yang mementingkan diri sendiri. Aku dulu dong, aku dulu, jangan dia. Kenapa enggak aku yang WL hari ini? Kenapa harus dia? Kenapa yang singer bukan aku? Kan suaraku lebih bagus, kenapa harus dia? Ada iri hati di situ, ada mementingkan diri sendiri. Kayaknya kalau aku yang berdiri di sini lebih oke deh daripada si A. Dan lain sebagainya, banyak contoh. Tetapi apakah kita mau mentaati atau hidup sesuai dengan keinginan roh? Apa itu keinginan roh? Keinginan roh itu mau hidup benar, mau mentaati kebenaran. Mau mentaati firman. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman. Firman yang kita baca sehari-hari itu yang menuntun hidup kita untuk gimana kita harus menjalani hidup. Segala sesuatu yang benar Tuhan udah kasih sama kita, udah ada dalam panduannya yaitu firman Tuhan. Penguasaan diri, kebaikan, rendah hati, dan suka menolong. Dan masih banyak lagi, nanti teman-teman baca aja di Galatia 5. Di situ dijelaskan apa keinginan daging dan apa keinginan roh. Kenapa kita harus menanggalkan, kenapa kita harus hidup dalam roh dan menanggalkan keinginan daging? Kenapa Kak? Karena keinginan daging itu membawa kita kembali kepada kehidupan lama. Yang tadi kita udah bertobat, yang harusnya kita bisa menikmati hadirat Tuhan, yang harusnya kita bisa bersyukur, yang harusnya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita balik lagi, mundur lagi. Mundur lagi kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati kita dan kita terintimidasi. Waktu kita mau doa, kita terintimidasi. Kan tadi kamu habis marah, mau doa. Kan kamu lagi gak enak hati, kan kamu tadi lagi ngata-ngatain temen kamu. Kan kamu tadi lagi iri, kenapa dia yang dapat promosi aku enggak? Ada banyak hal ketika kita melakukan kesenangan daging, ketika kita melakukan hal yang gak benar, yang tadi Kak Dian udah jelasin di situ, ada gosip, ada nafsu, mengikuti hawa nafsu, ada mengikuti pikiran, ada mementingkan diri sendiri. Ketika teman-teman melakukan hal itu, secara otomatis waktu teman-teman datang sama Tuhan, waktu teman-teman mau doa, ada yang mengintimidasi teman-teman. Kamu habis ngapain? Kamu hayo apa yang kamu tonton? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang di hati kamu yang kamu rencanakan untuk supaya teman kamu nggak dapat promosi, supaya teman kamu nggak dapat nilai yang lebih baik, supaya aku yang dapat nilai lebih baik. Segala perencanaan yang jahat yang ada di hati kita waktu kita datang sama Tuhan, secara otomatis itu mengintimidasi hidup kita. Dan itu membuat kita gak bisa lagi bilang Tuhan engkau baik. Gak bisa lagi bilang Tuhan engkau besar. Gak lagi bisa kita merasakan hadirat Tuhan dan menaikkan segala doa, permohonan maupun ucapan syukur kita.
Jadi teman-teman paham di sini ya, ketika kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan daging kita yang itu adalah jahat di mata Tuhan, secara otomatis dari pertobatan itu teman-teman akan balik lagi ke start awal. Besok bertobat lagi, terus balik lagi, terus besok bertobat lagi. Begitu terus seterusnya. Kenapa? Gak bisa Kak, aku gak bisa bebas dari yang namanya nonton pornografi. Kalau gak nonton aku gak bisa tidur. Mungkin, saya nggak tahu ya, di sini pasti nggak ada sih, di tempat lain banyak. Saya kalau nggak main game, saya nggak bisa tidur Kak, dan lain sebagainya. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari segala sesuatu yang menyenangkan daging kita ini, pakai kekuatan sendiri, aku pasti bisa. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman udah ada di zona yang bertobat, akan balik lagi. Nggak bisa, kenapa? Karena mengandalkan kekuatan teman-teman. Nah tetapi kita punya satu roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kita punya satu penolong yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada setiap kita, yaitu Roh Kudus. Dia adalah roh yang membebaskan. Dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan percayalah, dia ada di dalam diri setiap teman-teman. Pada waktu teman-teman mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat teman-teman, hari pertama teman-teman mengakui itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita dari setiap pelanggaran kita. Ketika kita nggak punya Roh Kudus, kita mau clubbing, kita mau nge-games, kita mau ngomong jorok, kita mau memikirkan hal-hal yang jorok. Gak ada yang ngingetin sama kita bahwa itu gak benar. Bahwa itu tidak berkenan di hatinya Tuhan, di matanya Tuhan. Bahwa itu mendukakan hati Tuhan. Gak ada yang bilang gitu di hati kita. Tapi ketika teman-teman bertobat, pertobatan itu terjadi karena Roh Kudus yang hari itu menjamah hati setiap teman-teman. Hari itu waktu teman-teman bilang bahwa Yesus, aku percaya bahwa Engkau juru selamat dan aku orang berdosa, tapi aku mengundang Engkau masuk untuk memimpin hidupku. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, teman-teman gak bisa mengakui kesalahan teman-teman. Yang tadi Kak Dian bilang, tanpa ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita mau melakukan segala sesuatu, mau hidup liar, gak ada yang mengingatkan di hati kita bahwa, hey, ayo balik. Itu bukan jalan kita. Ayo balik. Ini jalanmu loh, anakku. Ini jalan kamu tuh di sini, bukan di sana. Gak ada yang ngingetin kita. Nah, pada waktu teman-teman bertobat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu tidak akan berfungsi ketika teman-teman tidak mengaktifkannya. Dan teman-teman akan balik lagi, mengulang siklus yang tadi Kak Dian udah bilang. Bagaimana mengaktifkan Roh Kudus? Ya dengan memilih untuk hidup secara roh. Karena yang tadi Kak Dian udah sampein, apa-apa aja sih keinginan roh itu adalah buah-buah Roh Kudus. Yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup teman-teman. Teman-teman jadi baik, jadi lebih murah hati, jadi bisa lebih memperhatikan temannya, tidak mementingkan diri sendiri, mengendalikan diri. Ketika ngobrol, ada dalam satu perkumpulan, terus nggak diajak ngobrol, nggak sakit hati. Karena ada pengendalian diri, karena ada roh yang mengasihi. Memang belum waktunya aku ngomong, jadi ya biarin aja gitu. Ada pengendalian diri dalam hidup teman-teman dan gak marah. Pada waktu teman kita yang dapat promosi, teman-teman dapat hikmat. Mungkin karena memang aku belum melakukan yang terbaik. Belum excellent di bidang yang aku kerjakan. Aku belum melakukan 150% tugas dan tanggung jawab yang pemimpin teman-teman kasih ke teman-teman. Nah, itu adalah gimana cara mengaktifkan Roh Kudus. Selain ada beberapa lagi cara mengaktifkan Roh Kudus. Bagaimana kita melatihnya? Bagaimana kita melatih supaya Roh Kudus itu bisa tinggal dan sepenuhnya memimpin hidup kita? Berat Kak, pasti iya berat. Tanpa kalian melibatkan Roh Kudus dan mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup teman-teman akan berat untuk teman-teman gak hidup menyenangkan daging teman-teman. Jadi kita perlu, poin 3, kita perlu bergantung sepenuhnya
sama yang namanya Roh Kudus. Kita perlu minta tolong, roh penolong yang Tuhan kasih sama kita. Roh penolong yang memang sudah teman-teman punya pada waktu teman-teman bertobat. Aktifin. Ada Roh Kudus yang diam sama teman-teman hari ini, bahkan besok, bahkan sampai selamanya. Tuhan janji dia gak pernah ninggalin kita. Dia Allah yang setia dan dia memberikan kita Roh Kudus yang setia, yang menyertai kita. Minta sama Roh Kudus. Tuhan, aku pengen ini nih, tuntun aku supaya sampai ke sini. Tuhan, aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa sedih karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Tuhan, aku harus gimana? Ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang menghibur, ada Roh Kudus yang menemani teman-teman sehingga teman-teman mampu untuk yang tadinya mau marah, yang tadinya mau kesel, jadi nggak jadi marah. Kenapa? Karena ada rasa bersyukur. Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus menolong kita untuk menyadari bahwa apapun kondisi kita hari ini, itu yang terbaik yang Tuhan udah kasih buat teman-teman. Mulai bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau besar, dan yang teman-teman bisa ungkapin apa yang teman-teman rasain dengan perjalanan Roh Kudus dalam hidup teman-teman. Bergantung sepenuhnya dan berserah sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Karena di Galatia 5 ayat 16, gak usah dibuka dulu ya. Jadi hari ini saya dikasih ayatnya cukup panjang, Roma 8 ayat 1 sampai 17, tapi nanti kita akan baca di belakang. Galatia 5 ayat 16, hiduplah dalam Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dosa. Setiap kita percaya bahwa firman yang disampaikan Allah itu adalah kebenaran yang memampukan kita, yang menuntun hidup kita. Semua percaya, amin? Amin. Jadi firman pun udah bilang, Galatia 5 ayat 16 bilang, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita nggak akan menuruti keinginan daging. Kalau udah ada jaminan dari Yesus sendiri, dari firman Tuhan sendiri, dari perkataan Allah sendiri, bahwa ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita nggak akan mengikuti keinginan daging kita. Sudah ada jaminan bahwa kita punya penolong yang segitu hebatnya. Yang tadinya kita jatuh bangun, gitu lagi. Ternyata Tuhan bilang, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging itu. Maka kamu akan berhasil mematikan keinginan daging itu. Bahkan dalam terjemahan Easy Read Version dibilang, live the way the Spirit leads you, then you will not do the evil things your sinful self want. Hiduplah seperti dalam pimpinan Roh Kudus, maka kamu tidak akan melakukan segala sesuatu yang jahat. Yang diingini oleh daging kita. Maka kita tidak akan hidup dalam segala sesuatu yang jahat yang diingini keinginan daging kita. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu pengennya ya yang itu. Kecenderungan manusia kita hidup di dalam daging, pengennya nyenengin daging kita. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, dengan roh penolong yang Yesus janjikan ada dalam setiap kita, kita boleh klaim itu. Kita boleh perkatakan dengan iman bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup setiap kita dan aku gak akan mengikuti keinginan daging. Dan aku akan meninggalkan setiap keinginan daging karena aku punya Roh Kudus. Karena aku punya roh penolong. Karena aku punya Yesus yang lebih besar yang ada di dalam aku. Aku gak mau, aku mematikan segala keinginan daging. Percayai kekuatan Roh Kudus yang memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Percaya pada Roh Kudus yang memampukan kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita melatihnya? Yang tadi Kak Dian udah sharing sedikit. Dengan memberikan waktu lebih banyak kepada Roh Kudus daripada kesenangan daging kita. Pada waktu kita senggang, lagi gak ada tugas, lagi gak ada pekerjaan di kantor, kita lebih memilih untuk mendengarkan lagu rohani daripada membuka sosmed kita. Contoh. Ketika kita di rumah sendirian, daripada nonton drama Korea, siapa di tempat ini yang suka hobinya nonton drakor? Banyak ya. Daripada nonton drakor, kita memilih untuk mendengarkan pujian penyembahan dan ikut di dalamnya. Itu cara kita melatih kedagingan kita. Daripada membaca novel, daripada membaca komik, saya tahu ya anak muda zaman sekarang, banyak banget aplikasi yang mudah sekali diakses. Baca komik, sukanya anim.
Siapa di sini yang sukanya anim? Gak ada ya, lebih muda dari kalian suka anim banyak. Daripada membaca novel, memilihlah untuk membaca firman. Memilihlah untuk membaca buku-buku yang memang memberikan makanan yang baik buat hidup kita. Pilihlah untuk membaca renungan-renungan yang memberikan makanan yang baik buat hidup kita. Mulai taat pada hati nurani. Ya, hati nurani itu apa, Kak? Kadang-kadang kita diingetin Tuhan, kamu jangan ngomong ini waktu berdebat sama teman. Jangan. Kita mau taatin atau kita mau mengabaikannya? Atau kita nggak apa-apa, orang memang dia harus dikasih tahu ini. Memang dia harus diginiin. Kita mau menuruti kata hati nurani yang mana? Ketika kita mulai membiasakan diri untuk mentaati hati nurani kita yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, secara tidak langsung kita mulai mengaktifkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita mau tidur bangun siang atau kita mau bangun pagi, kayaknya hari ini mau bangun siang atau mau bangun pagi, mau bangun siang aja. Bangun pagi, olahraga, kamu udah agak berat badannya gitu ya. Bangun pagi olahraga. Ketika kita memilih untuk, mohon maaf ya, saya juga gede sih. Ketika kita memilih untuk melakukan hal yang baik dan secara terus menerus, kita mulai melatihnya. Percayalah bahwa Roh Kudus mulai diaktifkan. Dan buah-buah Roh Kudus mulai akan muncul dalam hidup setiap teman-teman. Roh Kudus, Roh yang membebaskan. Pribadi Tuhan sendiri. Dia besar, dia penuh kuasa, dia yang sanggup menolong teman-teman dan saya untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan satu hal lagi, ketika kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, dan ketika kita terus mengaktifkan dia untuk memimpin hidup kita, kita punya satu hal yang luar biasa, warisan. Kita punya satu privilege untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk memanggil Bapak kita yang di surga itu dengan sebutan Bapak seperti Yesus. Kita menjadi anak-anak yang diadopsi oleh Allah. Kita menjadi anak-anak yang bisa memanggil Bapa kita dengan panggilan Bapa. Kita mau baca di Roma 8 ayat 15-17. Ini poin saya yang terakhir, poin Kadian yang terakhir. Roma 8 ayat 15-17. Dia Roh Kudus, Roh yang menolong kita. Nah, kita bilang ya, kita mau baca sama-sama. Roma 8 ayat 15-17. Yuk, 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Anugerah terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita diangkat anak oleh Bapa. Ketika kita dipindahkan dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Ketika kita bisa terbebas dari segala keinginan kedagingan kita dan hidup dalam pimpinan roh dan menjadi ahli waris. Menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa, Kak? Baca di firman yang teman-teman ada. Di aplikasi Alkitab yang teman-teman punyai. Di Alkitab yang teman-teman bawa hari ini. Baca. Banyak janji Tuhan di situ. Aku akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Aku akan menjamin hidupmu. Aku akan menjadi penolong. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Aku akan membuat engkau melakukan banyak mujizat. Aku akan membuat engkau melakukan banyak perkara-perkara yang lebih besar. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah ninggalin kita. Dan seperti pujian yang tadi dinyanyikan. Ada satu hal yang Tuhan Yesus gak bisa lakukan. Kegagalan untuk menepati janji Tuhan.
Tuhan Yesus terlalu sanggup untuk menepati janjinya. Hanya hari ini kita mau enggak? Kita mau enggak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mengaktifkan Roh Kudus dan menikmati setiap janji yang Tuhan udah sediain buat setiap kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Siapa yang mau menerima janji-janji Tuhan hari ini? Oke, thank you God. Kalian gak tahu apa yang menjadi beban teman-teman hari-hari ini, apa yang menjadi hal yang mengikat teman-teman hari ini. Tapi kita punya Allah yang besar. Saya minta tim musik boleh naik ke atas. Kita punya Allah yang mengasihi dia, mengasihi setiap kita. Bahkan dia bilang, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan setiap kita. Begitu besar kasih Allah buat teman-teman yang ada hari ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat setiap kita. Supaya kita bisa beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan.